ini kita miliki, so pasti kita bisa memenangkan perlawanan dan mengalahkan musuh kita. Amin. Yang pertama yang mau kita pikirkan, dalam ayat yang ke-10 dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya apa di sini? Artinya kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita mesti menyatu dengan Tuhan. Panglima agung kita Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang turun dari surga. Kita mesti menyatu dengan Dia. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, di luar aku, Yesus berkata, kamu tidak bisa buat apa-apa. Di luar Yesus tidak ada kekuatan. Kemudian kita mesti kuat. Nah, di dalam kekuatan kuasa Allah, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Di luar itu kita tidak bisa mendapat kemampuan sedikit pun. Nah, itu sebabnya bagian pertama ini menyatu dan belajar dari Panglima Agung kita Yesus Kristus yang telah turun datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dialah panglima kita. Dialah yang memiliki kemampuan untuk melatih murid-muridnya, melatih prajurit-prajurit Kristen supaya memiliki keahlian di dalam peperangan. Nah, banyak hal yang mau kita pelajari sebenarnya, tetapi tidak cukup waktu untuk kita belajar hal-hal yang sangat detail. Tetapi yang saya mau lihat bersama-sama, yang pertama kita belajar setelah kita menyatu dengan Panglima Agung kita Yesus Kristus, kita belajar dari kasih Allah yang dinyatakan Allah melalui Yesus Kristus. Kasih Allah di dalam Yesus itu kasih yang sempurna, suci, mulia, dan abadi. Karena kasih Allah yang maha besar itulah maka Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena kasih Allah itulah Dia mau menyelamatkan manusia. Nah, kasih Allah itu luar biasa, melebihi dari segala dosa umat manusia di muka bumi ini. Kita belajar dari kasih Allah. Yang kedua, yang mau kita pelajari adalah dari pribadi Yesus Panglima Agung kita, ialah keadilan Allah yang dibuat Yesus di kayu salib. Manusia semestinya mendapat hukuman, mesti dihukum karena dosanya. Tapi Yesus yang membuat keadilan. Dia mati ganti kita. Kematian Yesus mati ganti kita, bukan mati karena perbuatannya yang bersalah, tetapi Yesus mati ganti kita yang bersalah. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, Allah kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang setia dan adil. Mari kita lihat supaya kita tahu ya kebenaran ini. Yohanes 1 Yohanes ini sering dibaca tak kala kita belajar bersama-sama di katekisasi ya. 1 Yohanes pasal 9, perhatikan. Yesus disebut yang setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia apa disebut di sana? Adil. Yesus disebut adil. Ia yang setia ditambah adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Yesus yang sudah membuat keadilan di kayu salib, sehingga kita yang percaya kepada Yesus tidak harus dihukum, karena keadilan sudah Tuhan tegakkan, sudah Tuhan buat melalui pribadi Yesus. Jadi keadilan Yesus yang harus kita pelajari dari pribadi Yesus. Kemudian apa yang mesti kita pelajari secara garis besar? Yesus adalah bermoral amat agung. Yesus punya moral yang sangat tinggi, melampaui dari semua tokoh filsafat, dari semua tokoh
moral yang agung seperti Yesus. Dia tidak ada dosa, dia tidak ada kesalahan sedikit pun. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes kalau kita baca di sana, nanti di kakek ayat-ayat saya hanya memberikan pasal. Yesus menantang semua orang. Kalau kalian bisa menemukan kesalahanku, kata Yesus, silakan, semua bungkam. Karena memang Yesus tanpa salah, tidak pernah dia keliru berbicara, tidak pernah dia berkata, so sorry, I mistake, maaf saya keliru, maaf saya lupa, maaf saya salah. Enggak pernah. Yesus selalu berkata benar. Satu-satunya pribadi yang memiliki moral yang paling tinggi, pribadi Yesus. Satu-satunya yang paling membuat kebajikan, membuat amal saleh, membuat segala macam bentuk sosial kepada semua orang, pribadi Yesus. Dia tidak pandang bulu, dia melakukan kebajikan, dia melakukan pelayanan kasih, dia menolong semua orang. Itu pribadi Yesus. Itu sebabnya pribadi Yesus sangat layak untuk kita belajar dari dia. Kemudian kita melihat bagaimana Yesus mengajar kita untuk menggunakan firman Allah. Ketika Yesus di padang gurun setelah 40 hari 40 malam dia berpuasa, datanglah si monyong iblis mencobai dia. Apa yang Yesus lakukan? Dia menggunakan firman Allah. Dikatakan di dalam Matius pasal 4 ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dengan roti saja. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Allah Tuhanmu. Ada tertulis, hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Itu bisa dibaca di dalam Injil Matius. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita orang Kristen untuk menggunakan firman Allah melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan tipu muslihat iblis. Dan Yesus mengajarkan kita bagaimana strategi perang melawan kuasa iblis. Dan kita tahu ya, kalau seseorang mau jadi prajurit, entah itu polisi atau tentara, seleksinya begitu ketat. Betul tak? Dulu ponakan saya di Sintang, hanya gara-gara kecil saja tidak lulus seleksi. Nah, kalau orang mau menjadi prajurit, tentara, polisi, dia harus mengikuti syarat yang sangat ketat. Sesudah lulus, dilatih setiap bulan, berlatih menjadi prajurit yang memiliki kemampuan untuk berperang. Betul? Tidak main-main. Bukan asal mau aku mau jadi tentara, terima lulus, bukan. Mesti dididik dulu bagaimana memiliki strategi perang, bagaimana memiliki siasat perang, bagaimana melawan musuh, bagaimana bertahan dalam segala situasi keadaan. Itu perlu mendapat ilmu dari panglima yang mendidik seseorang. Betul? Dari pelatih. Jadi Yesus mau mendidik orang Kristen supaya bisa menggunakan siasat perang, siasat tempur, siasat melawan musuh. Itu yang disebut di dalam dunia militer strategi perang. Dalam negara kita ada seorang jenderal yang diakui oleh dunia. Dia memiliki strategi perang yang diakui oleh seluruh dunia. Ada yang tahu? Soeharto yang paling diakui memiliki strategi perang oleh semua negara di dunia ini karena kemampuannya untuk melawan, melumpuhkan komunis dan lawan-lawan politiknya. Ini Soeharto. Ya, kalau kita baca sejarah, tahu itu kalau kita rajin membaca. Soeharto salah satu jenderal yang memiliki strategi perang, bagaimana siasat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Itu dia. Jadi kita mau belajar dari Yesus supaya kita bisa memiliki siasat perang, strategi perang, sehingga kita bisa mengalahkan musuh kita. Dan belajar dari Yesus bagaimana menggunakan
Itu dia. Jadi ketika kita sudah belajar dari Yesus, menyatu dengan Yesus, belajar dari Yesus, belajar strategi perang, belajar menggunakan alat-alat perang, maka disitulah modal untuk kita mengalahkan lawan musuh kita. Amin. Amin. Mau belajar dengan Tuhan, Panglima Agung kita Yesus Kristus. Yang kedua mengetahui kekuatan lawan, kekuatan musuh. Dalam bacaan kita tadi, perhatikan dengan baik. Perhatikan ayat yang ke-12. Ini memberitahukan musuh kita bukan musuh sembarang musuh, tetapi musuh yang amat tangguh, musuh yang amat kuat, hanya bisa dikalahkan kalau kita melebihi kekuatan musuh. Dalam dunia perang begitu. Kalau kekuatan kita sama dengan musuh, maka tidak ada kemungkinan kita bisa menang. Paling impas kata orangnya. Ya, itu dia. Tapi kalau kekuatan kita lebih dari musuh, disitulah ada potensi menang. Perhatikan lawan musuh kita. Kita orang Kristen jangan terlena, jangan kita anggap remeh musuh kita. Perhatikan ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah daging. Darah daging ini berbentuk fisik, berbentuk yang bisa kelihatan. Tetapi lawan musuh kita, iblis, itu berbentuk non fisik, bukan berbentuk materi. Perhatikan dengan baik. Perhatikan. Ya. Ayat yang ke-12 tadi dikatakan, digambarkan, disimbolkan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau dalam penjelasan yang komprehensif, kalau menggali dari beberapa referensi, ini bisa disusun kekuatan iblis itu. Kalau di sini hanya ayat yang ke-11 dikatakan iblis. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya bisa kita lihat bagaimana struktur kepemimpinan iblis. Paling di atas iblis, sesudah iblis setan-setan, sesudah setan-setan penghulu-penghulu di udara. Sesudah itu roh-roh jahat di udara. Jadi dia ada struktur kepemimpinan. Yang paling top di atas iblis, di bawah iblis pangkat yang lebih rendah dari iblis setan-setan, di bawah setan-setan penghulu-penghulu di udara, di bawah penghulu-penghulu udara itu roh-roh jahat yang juga ada di udara. Jadi manusia ditempatkan Tuhan di antara Allah dan juga iblis. Itu sebabnya iblis disebut kekuasaannya ada di teritorial udara. Kalau orang Kristen tidak berdoa, tidak menyembah di dalam nama Yesus, semua bentuk penyembahan tidak mungkin sampai ke hadirat Tuhan. Karena sudah dihalangi oleh penghulu udara, kuasa-kuasa iblis yang menguasai teritorial di udara. Jadi semua doa, semua penyembahan yang tidak di dalam nama Yesus pasti tidak sampai kepada Allah pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya kita penting berdoa dalam nama Yesus, beribadah, menyembah di dalam nama Yesus, supaya penghulu udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang menguasai, menghalangi sembah bakti manusia kepada Allah tidak bisa menghalangi sembah bakti manusia. Oleh karena nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Amin. Itu dia. Itu dia. Nah, penting sekali di dalam dunia peperangan saya belajar. Kalau lawan kita tidak kita ketahui sebagaimana mestinya, itu sulit untuk mengalahkan lawan kita. Masih ingat dengan perang Teluk antara Amerika sekutunya dengan Saddam Hussein? Nah, saya mengamati ketika terjadi perang Teluk, pemerintah Amerika dengan badan intelijennya sudah mengetahui kekuatan
Itu dengan mudah. Tapi kalau kita tidak mengetahui kekuatan lawan, betapa sulitnya kita mengalahkan lawan musuh kita. Betul? Itu sebabnya kita penting mengetahui kekuatan lawan kita, iblis dan pengikut-pengikutnya. Di dalam Yakobus dikatakan, di dalam 1 Petrus dikatakan di sana, lawan kita itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari siapa yang bisa ditelan. Jadi iblis itu tidak pernah tinggal diam. Iblis itu tidak pernah berhenti mencari celah, mencari peluang untuk melumpuhkan orang Kristen. Tapi ingat, orang Kristen yang menyatu dengan Panglima kita, Yesus Kristus Panglima Agung kita, yang memiliki kekuatan ada di dalam Tuhan, dia tidak pernah bisa menghancurkan orang percaya. Amin. Karena kekuatan kita itu ada, selalu ada, selalu ditambahkan oleh Panglima Agung kita Yesus Kristus. Yang ketiga, ini yang terakhir, yang ketiga, pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 11, 13 dua kali diulangi. Perhatikan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh. Seluruh itu bukan separuh, semuanya, ya. Ayat yang ke-13 diulangi lagi, sebab itu ambillah, ya, ambillah. Ayat yang ke-13, ambillah seluruh perlengkapan. Artinya kita harus memiliki seluruh perlengkapan senjata yang lengkap, bukan separuh. Itu yang memungkinkan kita untuk menang di dalam melawan kuasa iblis. Nah, saya melihat di sini, saya mau menguraikan secara kronologis karena di sini tidak tersusun dengan kronologis. Yang pertama, senjata yang lengkap itu adalah iman. Ayat yang ke-16. Perhatikan ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Tahu perisai? Perisai itu untuk menangkis. Nah, di dalam rumah adat waktu gawai kemarin itu banyak perisai. Jadi perisai itu ketika ada musuh melancarkan panah, itu lengket di perisai. Ya, tahu perisai ya? Nanti kalau tidak tahu, saya bawa nanti untuk melihat perisai secara tradisional. Jadi iman sebagai perisai penangkal dari semua serangan musuh yang datang, itu bisa ditangkal dengan perisai. Itu yang disebut iman. Dalam dunia yang canggih ini ada senjata penangkal. Israel punya. Ketika Palestina memberikan serangan kepada mereka, sudah ditangkal, hancur di udara dan sampai kepada sasaran karena ditangkal oleh senjata penangkal musuh. Nah, itu namanya, saya lupa namanya, sejenis patriot lah gitu ya, rudal penangkal. Begitu senjata musuh dilunturkan, ditembakkan, sebelum sampai ke sasaran sudah ditangkal, sudah dibatasi. Perisai juga begitu. Jadi orang Kristen yang memiliki iman, iman tertuju kepada Allah di dalam Yesus Kristus, betapa banyak pun serangan iblis, entah senjata apa, panah api disebutkan di sana, hanya lengket di perisai. Ketika Paulus menulis ayat firman Tuhan ini, dia melihat atribut senjata-senjata orang Romawi pada waktu itu. Ada perisai, ada ketopong, topi, ada baju besi, baju jairat, ada sepatu. Dia mengambil analogi ini untuk dipakai menjelaskan senjata perlengkapan yang Allah berikan kepada kita. Ini dia. Jadi kalau orang memiliki iman, maka dia akan memiliki kemampuan untuk menangkis semua serangan dari si jahat. Itu iman, menangkis. Iman itu melebihi rasio. Iman itu melebihi akal manusia. Iman itu bisa melihat sampai ke jauh. Itu iman.
Jadi kalau orang beriman, maka dia melihat kuasa Tuhan yang disiapkan Tuhan melalui iman kita memberikan kemenangan. Amin. Iman itu menyatu dengan yang kita iman. Itu disebut PCOS. Peace itu masuk, teologi Tuhan, Allah yang kita iman, isi itu ke dalam. Itu sebabnya menyatu dengan yang kita percayai. Itu iman. Jadi kalau kita memiliki iman, maka di situ kekuatan yang luar biasa untuk menangkal segala tipu muslihat iblis. Betapapun banyak serangan, betapapun banyak perlawanan musuh menghantam kita, dapat ditangkal dengan iman. Amin. Yang kedua adalah firman Allah sebagai pedang. Ini pedang, bukan mandau ya. Kalau mandau itu pedang yang biasa untuk orang berburu secara tradisional. Di Kalimantan Barat itu mandau itu terkenal. Ada yang disebut mandau terbang. Tidak ada yang yang memegangnya bisa terbang sendiri. Konon katanya, saya tidak pernah menyaksikan. Ini pedang roh, yaitu firman Allah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus waktu di dunia ini, dia mengalahkan semua musuhnya dengan firman Allah. Yesus sekaligus firman Allah yang menjadi manusia. Amin. Jadi kita orang Kristen bukan hanya menangkal serangan iblis, tetapi kita juga menghancurkan kekuatan iblis melalui